Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola. Karena main bola itu barengan, kalau sendirian siapa? Yang sendirian adalah Tottenham Hotspur. Ya, bersama saya Asad Arifin dan teman saya Serafin Unus Pasi. Yo. Kenapa yang sendirian kali ini kok Tottenham? Iya, ya kemarin kan sebelumnya selamat dulu ya Tottenham udah buka puasa setelah 17 tahun. Nah, yang kenapa Tottenham sendirian? Karena juara Liga Eropa itu kan lolos ke Liga Champions. Nah, yang lain, tim-tim yang lain lolosnya ke Liga Champions itu kalau ibaratkan pakai jalur ini UTBK. Oh, kalau seleksi kampus itu UTBK. Nah, kalau Tottenham ini jalur mandiri. Waduh, bayarnya lebih mahal. Oh, lebih mahal. Tapi yang penting lolos, penting lolos ke Liga Champions. Jadi di video kali ini kita akan membahas bukan Tottenhamnya ya, bukan final Liga Eropa juga, tapi sedih. Review akhir musim. Apa saja yang sudah terjadi di kita batasi 3 liga top Eropa saja. Boleh. Premier League, lalu Serie A, kemudian satu lagi La Liga. Nanti kalau ada kesempatan yang lain kita bahas liga-liga lain. Oh, boleh. Kita mulai dari Inggris. Apa yang terjadi di pekan terakhir Premier League? Iya. Karena kemarin kan biasanya kan pekan terakhir itu kan identik biasanya yang rame kalau nggak perebutan juara, kalau nggak degradasi. Nah, masalahnya juara ini kan Liverpool udah dinobatkan sebagai juara udah sekitar 3 pekan pekan yang lalu atau 4 pekan lalu. Begitu juga dengan degradasi. Kan si Southampton, Leicester City, sama Ipswich Town itu juga sudah 2-3 minggu udah pakem. Udah lama ya. Nah, jadi di musim kali ini Bolaneters ini agak seru. Serunya adalah perebutan zona Liga Champions. Jadi kemarin kan ada sekitar 6 tim yang berjuang untuk 4 tiket. 4 tiket karena tahun ini Inggris dapat jatah 5. Untuk 3 tiket, karena Arsenal sama Man City kan. Udah aman 2. Jadi sisa 3 diperebutkan oleh 5 klub. Ada Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest, satu lagi Man City. Man City udah belum? Man City udah. Siapa ya satu? Oh iya benar, Man City, betul Man City. 5 klub. Nah, kemarin itu jaraknya kan mepet banget ya. Mepet cuma selisih 1 poin, 2 poin. Nah, kemarin itu yang jadi seru akhirnya di pekan terakhir. Nah, kemarin kebetulan City kemarin menang 2-0 di laga perpisahan. Kevin De Bruyne. KDB bukan KDM ya? Beda. KDM. KDB. Laga terakhirnya Kevin De Bruyne, si Ilkay Gundogan juga kena gol salto. Terus Chelsea juga menang. 0-1 aja. Nah, ini akhirnya kan fans Chelsea bilang assalamualaikum Liga Champions. Oh iya, postingannya udah mulai. Udah mulai. Kan setelah absen beberapa musim. Udah sekitar 2-3 musim ya. Absen di Liga Champions, mereka kembali ke Liga Champions. Terus City menang. Chelsea tadi menang 4, sisa 1. Newcastle kalah ya? Newcastle kalah lawan Everton. Kalah lawan Everton. Siapa namanya? Aston Villa kalah sama yang kemarin kalah di final Liga Eropa. Yang paling pedih kayaknya kekalahannya Aston Villa. Iya. Terus yang terakhir si Forest. Forest kalah lawan Chelsea. Akhirnya kan si Newcastle. Akhirnya Newcastle yang lolos. Peringkat ke-5. Peringkat yang ke-5. Chelsea ke-4 betul. Nah, yang tadi seperti yang kita sempat singgung itu yang paling menyakitkan adalah kekalahannya Aston Villa. Kenapa? Karena si Unai Emery ini sampai protes keras ke wasit Thomas Bremmel ya. Bahkan ada beberapa gambar itu di lorong itu si Unai Emery ini sampai bersih tegang gitu karena bukan karena kartu merahnya Emi Martinez tapi golnya Brendan Rodgers itu. Biasanya wasit itu kan nggak niup peluit sebelum bola sampai selesai kan prosesnya kan. Nah ini setelah terjadi duel tiba-tiba wasitnya niup peluit. Wasit langsung niup. Nah, akhirnya kan VAR tidak bekerja di situ karena peluitnya sudah ditiup. Gimana menurut Mas Abud pertandingan itu berjalan dan seberapa nyeseknya si Aston Villa karena kekalahan itu? Karena memang kalau bisa dibilang sangat nyesek ya. Karena memang pada saat itu Aston Villa udah main 10 pemain. Betul. Mereka bisa menahan masih MU. Masih 0-0. Dan itu kalau nggak salah sisa 15 menit. Nah, itu 70 something lah, 70 something. Nah, itu kalau misalnya mereka ngegolin 1-0, mereka yang harusnya ke Liga Champions harusnya. Nah, terus habis itu kan nggak lama terus si Amad Diallo nyundul jadi gol, terus Eriksen gol perpisahan. Jadi pasti nyeseknya
sepertinya iya, dan memang kalau kita lihat di tayangan ulang, betul, bola itu udah lepas dulu dari tangannya Bayi Indi. Nangkepnya nggak yang gini kan? Nggak, tangan gini cuma kayak gini doang. Udah pakem itu bolanya lepas dan bolanya itu kena. Iya. Kan kalau yang nggak boleh kan ketika bola tangannya masih di bola kan. Tangan. Padahal itu bolanya lepas. Kalau misalnya bicara secara asas fairnya, memang itu harusnya gol. Berarti ada kesalahan. Ada kesalahan dari wasit karena meniup peluit terlalu awal. Sebentar, ini kan ada kesalahan wasit. Pak Andre Rosiade, wasit Premier League aja salah. Tolong koreksi. Bukan wasit Liga 1 saja yang salah. Iya, tapi kan lolos, nggak jadi degradasi. Oke, itu Aston pedih ya, tapi mereka masih di Liga Eropa. Di Liga Eropa. Jadi yang Liga Champions kita rekap ya. Ada Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, sama siapa tadi? Newcastle. Sama yang jalur mandiri. Ya, jalur mandiri, Tottenham. Ya, terus Aston Villa dapat Liga Eropa. Lalu yang UEFA Conference League, kalau tidak salah itu masih nunggu ada koefisien itu ya. Iya, belum di ini. Masih belum itu ya. Lalu MU peringkat berapa? MU peringkat 15. 15 finish terburuk di era Premier League. Di era Premier League ini finish terburuk, nggak dapat trofi juga. Tenang. Napoli itu musim lalu peringkat 10. Lalu Scudetto. Wah, berarti harus rekrut Antonio Conte. Mungkin kan mau dipecat. Enggak. Ruben Amorim enggak. Maksudnya yang mau dipecat itu Conte. Ada peluang. Ya, ada peluang. Sekarang kita pindah ke timnya Conte. Wah. Serie A. Apa yang terjadi di pekan terakhir kan sama serunya juga. Sama serunya karena di perebutan Scudetto sama zona Eropa. Di Scudetto aja seru ya karena memang Inter sama Napoli. Yang lucu itu sebenarnya di pekan ke-37 sebenarnya. Oh iya. Yang seharusnya kan si Napoli imbang bakal ya? Imbang ya? Pada saat itu imbang. Napoli 0-0 lah. Si Inter itu pada saat itu udah hampir menang 3-2 terus tiba-tiba kena comeback itu loh 3-3. Iya, 2-2. 2-2. Sama Lazio. Lazio. Pedro. Nah, itu kan sebenarnya kan hampir kesalip ulang. Betul. Nah, terus kemarin juga di pekan terakhir kan selisih 1 poin ya, tinggal selisih poin Inter sama ini. Inter kan unggul lebih dahulu. Lebih dahulu. Terus tiba-tiba Como. Ya. Nah, di Napoli. Tiba-tiba ada pahlawan yang terbuang dari semenjana klub tim Inggris. Peringkat 15. Iya, peringkat 15. Si Scott Cole. Dua-duanya. Dua-duanya adalah mantan setan merah. Iya, betul. Itu karena karena pahlawannya yang bekasnya MU itu. Iya. Pedro sama Conte ini kan dulu pernah sama-sama di Chelsea. Jadi mereka bahu-membahu. Gotong royong untuk memenangkan Napoli. Scudetto. Ini gelar kedua, dua gelar dalam 3 tahun terakhir ya. Oleh Napoli. Yang pertama sama Luciano Spalletti, terus Spalletti sekarang sama Conte. Nah, lalu yang menarik juga adalah perebutan zona Liga Champions. Karena akhirnya sinyonya tua, Juventus kembali ke habitat. Iya, kembali setelah musim lalu nggak tampil sama sekali di Eropa, terus ya beberapa tahun ini kan turbulensi banget kan. Iya, sebenarnya kan performa Juve juga nggak bagus-bagus amat ya. Iya. Maksudnya nggak stabil. Tapi apa yang membuat Juventus layak untuk mendapatkan tiket itu? Ganti pelatih, karena kan dia kan ganti pelatih. Si Thiago Motta kan bulan Februari atau Maret ya? Kemarin kan diganti sama Igor Tudor. Sama legendanya sendiri, mantan asistennya Pirlo juga kan dia. Terus bisa, tapi juga yang kalau melihat Juve-nya Tudor ini bukan yang kalau kita lihat menang yang 3-0, 4-0, menangnya juga kan tipis-tipis. Yang penting menang. Yang penting menang. Menarik. Mengingatkan kita pada Max Allegri. Waduh. Max Allegri. Mungkin pelatih yang sangat dirindukan. Juventus. Nah, akhirnya finish sebagai peringkat 4 ya kalau kemarin ya. Betul, iya. Peringkat 4. Itu terus yang ke Liga Champions lagi jelas ya Inter, Napoli. Siapa? Bologna. Bukan. Siapa? Bentar. Kita lihat daripada salah itu yang finish di Liga Champions Serie A. Atalanta. Ini Gasperini, Gian Piero. Yang penyerangnya Atalanta kan jadi top scorer. Iya, Matteo Retegui. Iya.
Berarti itu terus AS Roma ini keajaiban ya, bisa bersama ke Liga Eropa Ranieri. Hormat Ranieri. Hormat. Tapi dia pensiun kan ya? Kan dia meninggalkan klub kan? Iya, dia akan meninggalkan Roma tapi belum ada pengumuman apakah pensiun atau dia belum. Penyelamat ketika Roma benar-benar di papan bawah, dia yang ngangkat. Kayak miracle of Leicester ya. Kalau Leicester kan sampai juara, ini lumayan lah diangkat sampai jadi di sesuai dengan julukannya, The Tinker. Kalau kita bahas Serie A ini nggak lengkap kalau kita bahas di papan bawah juga. Ada perwakilan Indonesia di sana. Iya betul. Ada Venezia yang akhirnya terdegradasi di peringkat 19 dengan 29 poin. Pertandingan terakhir kalah lawan Juventus. Betul. Tidak selamat akhirnya. Tidak selamat. Jadi Bang J apakah kembali main ke Serie B? Karena kan gosipnya kan juga ada beberapa klub klub Serie A yang berminat dan juga ada beberapa klub top Eropa ya. Nggak top sih, maksudnya klub masih di papan atas ya. Masih, jadi ada kemungkinan Bang J musim depan masih bisa di papan atas. Masih bisa bermain di Tapi main di Serie B juga sebenarnya juga udah oke sih. Nggak jelek amat. Cuman gini kalau kita lihat Venezia ini di awal musim kan budget transfernya terbatas sekali. Lalu pelatihnya yang membawa promosi itu kan diambil Torino kalau betul kan? Diganti. Jadi dengan serba keterbatasan itu terus mereka berjuang sampai akhir ini. Ya sebagai tim promosi kayaknya udah maksimal. Karena juga ya itu tadi persaingan di Serie A juga semakin ketat ya. Kalau misalnya nggak upgrade squad dengan dana yang sangat terbatas juga susah. Realistis susah. Jadi ya peringkat 19 itu juga kan sampai pekan terakhir kan dia baru degradasi. Jadi menurutku juga udah ya bagus. Maksudnya udah berjuang semaksimal mungkin. Tapi ya memang apa daya. Nasibnya Bang J belum beruntung. Semoga nanti beruntung di kualifikasi Piala Dunia. Amin. Habis ini ya. Habis ini. Cuman ada satu lagi nih Serie A yang ada nuansa Indonesia, Como. Wah, Como ya. Como ini kan beda sama Venezia ya. Kalau Venezia ini anggarannya terbatas. Como ini beli pemain ini lebih dari jor-joran. Lebih dari belasan lah pokoknya. Dia sekitar belasan. Banyak banget pemain yang dibeli terus ya walaupun nggak semuanya pemain mahal ya. Cuman memang banyak banget termasuk Nico Paz. Iya, Nico Paz. Itu yang salah satu yang bersinar. Terus ada winger yang dia beli dari klub La Liga itu. Lupa namanya tapi mainnya bagus. Bagus sih. Terus dia kan sempat datangin Varane juga. Betul. Tapi belum lama langsung Lalu ada Pepe Reina. juga. Yang terus di pertandingan terakhirnya justru kena kartu merah. Iya, terus sama kayak Emi Martinez. Dele Alli juga. Betul. Dele Alli. Jadi budget transfernya lumayan mengejutkan sebenarnya untuk tim promosi bisa spend sebegitu banyak dan mendatangkan banyak bintang dan oke lah dan akhirnya kan mereka juga finish papan tengah kan. Iya, dan bagi fans Como kabar baiknya adalah Fabregas telah menolak Leverkusen dan dia bertahan, percaya dengan proyek yang akan dibangun Como dan akan bertahan setidaknya untuk satu musim lagi. Lumayan. Serie A ada yang mau dibahas lagi? Oh, ini ada satu yang sebenarnya menarik tapi agak ada ketidakpastian. Jadi betul. Kan tadi kita udah dibahas di papan atas kan ada Simone Inzaghi yang membawa Inter. Betul. Musim depan ada kemungkinan di Liga Italia ini bersemi kembali derby Inzaghi. Wah, derby Inzaghi mantap. Iya, karena si Filippo Inzaghi berhasil membawa pizza. Pizza. Iya, pizza. Kalau pizza kan makanan ya. Bawa pizza yang itu menara miring gitu. Oh, menara miring ya. Itu promosi. Dia finish di peringkat kedua Serie B. Jadi musim depan akan meramaikan Serie A bersama Sassuolo juga. Wah, Sassuolo ini salah satu tim legendaris ini. Tim yang lumayan kan ada beberapa pemain yang lahir di Sassuolo kemudian tampil bagus. Iya, bagus. Mape Stadium. Terus tapi kan ada gosip juga bahwa Simone Inzaghi, kenapa tadi aku bilang potensi. Ada potensi karena Simone Inzaghi ini belakangan lagi dikaitkan sama Al Hilal. Klub Arab. Nah, makanya kita tahu kan klub Arab kan duitnya siapa yang berani menolak tawaran Arab Saudi. Jadi ada kemungkinan musim depan ada derby Inzaghi. Setelah lama terakhir kali
si Pipo itu kan ngelatih Serie A Lecce ya, bukan ya? Bukan. Pokoknya sih pernah sempat. Jadi Polanetter sebagai informasi ya, kalau kalian yang lahirnya tahun 2000-an ke atas itu. Iya, aduh iya. Jadi si Pipo Inzaghi sama Simone ini kan kalau kita lihat karir kepelatihannya, Simone ini lebih bagus. Oh, lebih bagus, jauh. Dia di Inter 2 kali ke final Liga Champions, juara Serie A, Scudetto sama juga. Lazio, Di Lazio Coppa Italia langganan. Nah, si Pipo ini kan karir pelatihnya kan ke Serie B, promosi Serie A, dipecat Serie B lagi, promosi lagi ke Serie A. Memang pelatih mediocre kalau lihat klubnya ya si Pipo itu. Tapi kalau sebagai pelatih karirnya kan terbalik mereka. Iya. Si Pipo sebagai pemain itu karirnya kan terbalik. Pipo ini kan juara Liga Champions, juara semuanya lah, dapat semuanya. Sedangkan si Simone ini Scudetto sama Lazio yang tahun 2000 lama banget lah. Tahun sama Joan Sebastian Veron kalau nggak salah, Signori dan lain-lain lah. Pokoknya orang lama. Tahu kan nama-nama tadi, kalau tidak tahu aduh susah. Itu. Nah, setelah itu Simone ini ya ada di top level Serie A tapi nggak yang mencolok banget. Bahkan panggilan timnas Italia pun jarang. Tapi kalau si kakaknya si Pipo ini sebagai pemain oke banget. Oke banget. Oke, itu Serie A. Kita pindah ke La Liga. Yang semua gelar domestiknya diambil oleh Barcelona. Bagaimana memandang persaingan La Liga musim ini? Sebenarnya kan awalnya itu kan sempat Real Madrid duluan ya kan di awal pertengahan musim itu Real Madrid di puncak. Masih di puncak kan. Terus tiba-tiba karena mungkin ada beberapa cedera juga betul. Beberapa cedera Madrid juga, banyak lini pertahanan terutama itu. Itu juga yang akhirnya menyebabkan ada inkonsistensi performa di Real Madrid. Nah, Barcelona di bawah Hansi Flick yang masih musim pertama ya. Pertama langsung menyalip Barcelona. Dan sebenarnya kan kejar-kejaran ini kan sebenarnya sampai pekan-pekan terakhir ya. Cuma kan memang istilahnya titik baliknya betul di El Clasico. Ketika kalah di El Clasico itu kayak semua harapan sirna untuk Real Madrid. Kalau bahasa Jawanya itu sirno ilang kertaning bumi. Wah. Apa itu artinya? Apa itu? Itu adalah tahun hilangnya kerajaan Majapahit. Iya. Sirno ilang kertaning bumi. Seperti harapan Real Madrid juara La Liga setelah kalah di El Clasico. Habis itu juga kalah di final Copa del Rey. Final Copa del Rey dulu ya. Final Copa del Rey dulu. Habis itu yang di La Liga juga kalah. Skornya 4-0 lah. Enggak, maksudnya 4 pertemuan itu 4-4-nya dimenangkan. Semua dimenangkan. El Clasico musim ini punyanya Barcelona. Sama ini berarti kan La Liga ini kan sama kayak Premier League, jatahnya 5 Champion kan? 5. Ada Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, sama terakhir Villarreal. Villarreal ini menarik karena dia udah lama juga nggak main di Liga Champions dan udah lama. Kalau kita ingat zaman kejayaannya MU dulu, karena MU ini kan yang bisa dibanggakan kan zaman dulu ya kan. Villarreal ini kan pernah bikin kejutan dengan maju ke semifinal ya kalau nggak salah. Zamannya Diego Forlan sama Juan Roman Riquelme itu tahun berapa itu? Kan itu kan lawan MU kan. Pernah lawan MU di Liga Champions kan. Nah, apakah Villarreal ini berpotensi bikin kejutan lagi? Kan dulu juga tahun 2021 kemarin kan ketemu di final Liga Eropa. Yang De Gea gagal penalti. Yang pemenangnya Villarreal. Jadi benar katanya Mas Asad, mereka juga istilahnya bukan tim kemarin sore ya di Eropa, tapi memang mereka udah lama nggak di level tertinggi. Jadi menarik lah, apalagi kan musim depan kan juga formatnya masih league phase kan yang 30. Peluangnya masih terbuka banget. Iya, karena kita lihat di musim ini aja kan banyak tim-tim kejutan yang akhirnya bisa lolos dalam sistem league phase ini. Sama ini sih di La Liga ini Real Madrid kan babak belur ya. Yes, betul. Tapi Mbappe berjaya. Iya, top skor ya di musim pertamanya. Bahkan dia sepatu emas Eropa kan. Iya, 31 atau 41? 31 ya. Pokoknya dia top skor Eropa gitu. Sedangkan duetnya Mbappe, Vini kecil, Vini Junior kan Vini kecil. Iya, betul. Tenggelam. Apakah pemain ini nggak cocok atau memang belum ketemu aja sih menurut Mas Abud ini? Kalau lihat ininya sih kan memang sebenarnya kan posisinya Vini sama Mbappe ini kan mirip kan seharusnya, tapi kan arah pergerakannya mirip ya. Karena kan akhirnya kan Mbappe kan yang dimainkan sebagai striker tengah kan Mbappe. Betul. Vini kiri. Nah, mungkin karena kan Mbappe kan juga masih ke bawah ya mungkin ya. Karena akhirnya overlapping juga. Jadi nggak maksimal juga dia. Jadi kayak Ronaldo sama Benzema mungkin kan sama kan geraknya dari kiri semua. Kiri kan? masuk. Oke. Berarti
belum klop aja ya. Belum klop. Musim depan mungkin bisa lebih klop lagi. Waduh. Tapi kalau kan Vini kecil kan juga digosipkan mau pergi juga kan. Waduh. Lagi-lagi Arab Saudi kayaknya. Arab Saudi. Rumornya sih Arab Saudi. Cuma karena memang sampai sekarang kan nego kontraknya kan juga masih alot kan. Jadi ada kemungkinan memang Vini kecil pergi, tapi masih kemungkinan apapun bisa terjadi. Terakhir dari La Liga kita ada Sevilla. Wah, juara rajanya Liga Eropa. Rajanya Liga Eropa. Tapi musim ini tertatih-tatih hampir degradasi. Hampir degradasi, betul. Akhirnya selamat di satu tingkat di atasnya zona degradasi. Peringkat 17 berarti ya. Betul. Peringkat 17 dia. Ya lumayan. Ada review mungkin kenapa sih Sevilla 2-3 musim terakhir ini sering turun. Dia turun tuh memang grafiknya turun ya. Penurunannya dari finish kan kalau dulu kan Sevilla kan biasanya finishnya peringkat 5, 4, 5. Nah, masih papan atas lah. Masih papan atas ya. Cuma kan memang salah satu yang kabar yang tersiar itu kan memang kan Sevilla kan punya masalah keuangan juga kan. Dan ini juga akhirnya mempengaruhi pada komposisi tim. Oh iya. Nah, kalau kayaknya ada satu lagi faktor. Apa itu? Ini Pak Botak. Monchi, oh ya Monchi juga kan sekarang kan di Aston Villa sekarang. Iya, setelah Monchi keluar ini kayaknya Aston Villa. Perekrutannya juga kurang oke. Terus habis itu kan juga ditinggal Sergio Ramos juga. Betul. Sosok-sosok pemimpin, jadi Navas juga udah pensiun ya? Pensiun. Nah itu jadi istilahnya benar-benar skuad kan banyak pemain mudanya, kayak gak ada sosok pemimpin gitu loh. Betul. Dan akhirnya itu berpengaruh juga dalam performa mereka musim ini. Oke, itu dulu sepertinya. Itu dulu. Kita mengakhiri akhir musim 2024-2025 dengan riang gembira. Seperti Tottenham yang merayakan kemenangannya, seperti Bologna, Newcastle, lalu Crystal Palace yang juga merayakan hal yang luar biasa karena udah lama nggak juara. Yes. Itu saja Bolaneters, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sebentar lagi akan banyak gosip-gosip transfer. Bursa transfer, ikuti semua beritanya di bola.net. Terima kasih, sampai jumpa.